gitu ya. Terus gini biar nggak tegang nih kan Dik. Iya, apa tuh? Pengen kan nih kan kita punya 2 talent nih kan. Coba pengen tahu nih kayak mana pembukaan Aduh. Perform. Oh Iya, boleh. Di sana nanti kita tuh bakal ngelihat pemandangan yang kalau kakak pernah kayak gambar-gambar kalender, kakak bakal nikmati di depan mata tuh yang memang langsung di depan mata gitu, nggak hanya di dalam gambar, tapi itu seperti gambar gitu. Jadi kakak bakal ngerasain sendiri, karena lensa apapun, semahal apapun itu nggak akan bisa mengalahkan lensa mata kita yang melihat sendiri. Kayak gitu masuk juga dalam video ya. Ya, kembali lagi bersama kami Sobat Komur Asik. Ngobrol inspiratif dan kreatif. Ya, Bang. Silakan mulai, Bang. Oke, kali ini kita kedatangan tamu nih. Tentang travel vlogger ya. Tentang travel vlogger. Jadi siapa-siapa saja atau orang luar ke Medan ingin berdestinasi gitu ya kan? Mengeksplor wisata Medan gitu Bang ya. Gitu lebih tepatnya gitu ya. Tepatnya seperti itu, tapi tidak hanya di Medan. Jadi di Sumatera. Kita kenalan dulu lah, Bang. Oke, sebelum kesana kita kenalan dulu lah. Mulai dari kakak ini siapa? Kakak ini. Saya. Ya, iya. Saya duluan nih. Iya. Nama saya Eni. Saya salah satu talentnya MTM Mistral Travel Medan. Oke, Kak ini. Oke, abangnya? Bang. Saya sendiri dari founding fathernya Mr. Travel Medan. Nama saya Mirza Rizky, sering dipanggil Nos. Bang Nos. Oke, Bang Nos. Kakak ini. Kenal Bang Nos. Ya, kenal ya. Kalau aku sendiri nama aku Indah, sama Indah ya. talent dari MTM juga. Oke, sama kayak Kak ini ya. Iya. Udah kenal kita semua ya Dik Oke. ya. Ada 2 kakak cantik dan 1 abang ganteng ini. Jelas, ganteng sangat. Iya, kita mulai aja lah. Sebenarnya MTF ini ya, MTM ini mungkin abang dan kakak ini bisa jelasin dulu sih gimana proses kerjanya aja dulu ya. Sebenarnya proses kerja ini seperti apa? Siapa yang mau jawab? Foundernya ya. Oh iya benar foundernya. Bang Nos. Ayo Bang Nos, semangat. Kalau dari proses kerjanya dari MTM sendiri itu kan biasanya kita menerima tamu nih dari setiap destinasi. Nanti ada yang pengen ke destinasi ini, ke destinasi itu. Biasanya kita sediakan paket-paketnya. Ada tiga paket tuh biasanya. Kalau yang kita tawarkan ke mereka Ya, sendiri. bisa langsung dijelasin aja 3 paketnya apa aja itu? Paket reguler, 1 study tour, Ya. ada sama personality. Oke. Kalau yang reguler kira-kira apa aja tuh yang include di dalamnya, Bang? Kalau reguler Fasilitasnya sendiri apa itu gitu kan? Kalau reguler itu sendiri biasanya kita yang nentuin jadwal. Tanggal berapa kita nanti berangkat, Oke. tanggal berapa kita nanti sesuai dengan destinasi gitu. Iya. Kalau untuk study tour sendiri itu lebih mengarah ke edukasi. Edukasi ya. Untuk pelajar, mahasiswa seperti itu biasanya, Mbak. Gitu. Yang terakhir tadi apa? Personality. Personality. Personality ini itu pasti lebih mahal nih. Iya. Mahal nih, pasti mahal nih. Lebih mahal kan? Nah. bukan lebih mahal, lebih eksklusif. Lebih kalau dibilang. eksklusif, ya. Eksklusif lah Iya. kalau dibilang. Kalau untuk personality ini biasanya sesuai dengan permintaan mereka. Oh, gitu ya. Agak kebalik dengan yang reguler. Kalau reguler tadi kan kita yang nentuin. Kalau yang personality ini sesuai dengan permintaan mereka mau kemana, kita layani, kita kasih fasilitas, kita omongin ya gitulah untuk harganya gitu. Oke. Kita lanjutannya kita ngobrol nih tentang program-program yang tadi Abang jelasin ya. Nah, Kan ada 3 program nih. Itu udah Abang susun sedemikian rupa mulai dari entah itu transportnya, terus tentang konsumsinya, terus kemana aja yang dikunjungin, itu seperti apa Bang? Iya. Dari destinasinya atau dari mana nih, Bang? Serangkaiannya atau hanya destinasinya aja, nggak ada konsumsi dan fasilitas. transport, seperti itu. Dari awal itu yang nyusun sih siapa gitu Bang, yang ngerundown itu. Dari acara misalnya program reguler nih, yang ngerundowninnya siapa gitu, yang manajemennya. Kalau untuk manajemennya ya kita Orang abang sendiri sendiri juga. Iya, dari manajemen waktunya, nanti kapan kita berangkat, transportasinya pun kita yang sediakan, makannya.
dari destinasinya, nanti kita yang tuju, kita yang ngapain, kita yang Bisa dibilang nggak harganya berapa bang? Nggak biar bisa tahu ya kan. Iya, Jadi betul. orang mau ke MTM ya silakan, yang mau ke wisata MTM bisa hubungi Bang Nos ya. Iya. Nah, kasih tunjuk dulu harganya bang. Yang paket reguler, paket study tour sama personality. Setelah dijelasin nanti bisa dilihat di sini ya, untuk apa di Instagramnya ada ya? Ada Instagramnya ya. nanti di sini. Aku ngedit capek nanti tuh. Permintaan Bang Ya, oke, bisa Oke dijelasin. lanjut. Kalau untuk reguler sendiri kita dari harga 250.000 Bang, ya, itu udah tuh. ada. Kalau untuk yang pelajar pun dari harga terendah itu sekitar 150.000 pun kita udah bisa kasih. Kalau untuk yang personality itu tergantung permintaan fasilitas seperti apa yang kita kasih. Itu berarti hitungannya per orang ya? Per pax ya, per orang. Per orang ya. Misal dia ada 10 seperti orang berarti 2 juta gitu ya. Nah, iya. Oh gitu per ya. Itu tuh travelnya kira-kira berapa lama harinya bang? Kalau yang reguler biasanya kita kalau yang paling cepat sehari, tapi tergantung destinasi yang kita tuju. Biasanya kalau yang arah ke Aceh biasanya sampai 3 hari 4 hari. Wih di. Gitu. Oh, jadi misalnya Yang mau ke Aceh? Oh ya boleh. ya boleh sih, boleh. Silakan yang mau ke Aceh. Sama Jadi Bang misalnya Nos. gini, misalnya saya tuh milihnya ke mana ya? Air terjun yang di Sibolga itu apa? Musalah. Misalnya saya pengen ke sana nih. Mursala. Bang, aku pengen ke sana. Terus abang yang konsep berapa hari ke sana gitu kan? Seperti itu ya? Iya benar. Kalau itu biasanya personality tuh. Atau minta pakai personality bang, ya. aku pengen ke sana sekian hari nih bang. Dari Medan. Oh yaudah kita sediain. Abang butuhnya apa? Oh gitu. Itu berarti termasuk personality ya? Iya, Oh bener, gitu. Bang. Gitu Dik. Jadi kalau misalnya yang tadi yang kedua study tour, abang yang nentuin kemana ya? Dan customernya ini cuman bilang aku pengen pergi, cuman dia nggak nyebutin kemana gitu. Kita kasihkan arahan nanti kesini aja ya, pelajarnya seperti ini, gamenya seperti ini. Kira-kira udah berapa lama nih bang berdiri? MTM? Alhamdulillah sampai sekarang udah 3 tahun lah bang. Oh iya 3 tahun udah lama, lumayan lama ya bang. Lumayan survive lah ya bang ya. Alhamdulillah. Jadi untuk COVID gimana bang? Untuk keadaan kondisi COVID apakah masih ada gitu yang mau traveling? Tuh kira-kira 1-2 kondisi 1-2 ya, sekarang bang. Iya, karena dari bulan 2 sampai sekarang lah ya, kalau bilang 1-2 lah bang. Lagian kan tempat wisata kan saat covid kan memang Tutup ya, ditutup Bang. Betul. jadi kendalanya di situ juga. Terus ini kita masuk ke ini ya, Apa ke tuh, Bang? kakak-kakak Incan ini. Oh ya kita masuk ke talentnya sekarang ya. Talent. Ini sebenarnya kan kakak sebenarnya dengan bahasa talent ini, kami sebenarnya masih buram juga nih. Talent itu apa sebenarnya di MTM nih? Jadi mungkin nggak jauh beda kayak guide ya, Daya. Oh, guide-nya. Ikut-ikut mereka kan, mereka ada destinasi kemana, kami ikut, lalu kita pandu loh, sampai pandu juga, kayak gitu. Guide untuk customer tadi ya. Iya, untuk customer. Udah setelah dikonsep, kakaknya disuruh terjun ke destinasinya dan menjadi guide dari customernya gitu ya. Iya, tapi bareng juga sih kan ada timnya juga. Oh. Gitu ya. Timnya ada berapa orang semuanya? Kalau alhamdulillah sekarang ada tambahan sekitar ada 11 orang. 11 orang Bang ya. Tapi 11. untuk khusus guide-nya untuk cuman kakak ini doang gitu bang. Untuk saat ini ya. Kalau untuk khusus talent orang kakak ini 2. Masih ya. Setiap ada destinasi yang kita mau tuju, ayo ikut Oh. sama Tapi pernah ada kendala nggak nih untuk kakak duanya ya? Ketika ada customer dan si abang ngubungin gitu, yuk kita kesini ada customer dan kakaknya ada kendala untuk ikut. Kendala waktu ya benar. Ada nggak? Gimana dah? Dari kak ini ya. Iya. Lempar-lemparan biasa itu. Misalnya tentang kendala dan tentang waktu itu masih ada yang lempar-lemparan ini. Kalau kendala di lapangan itu pasti sedikit banyaknya itu ada. Pasti. Kayak gitu, kendala di waktu, Ya. kendala di perjalanan seperti apa kayak gitu kan. Cuman ya alhamdulillah sejauh ini itu semua bisa teratasi. Tetap Iya. ikut. Tetap ikut. Pernah nggak ikut? Misalnya ada kendala, misalnya ada acara keluarga di rumah gitu kan? Kemarin sempet sih nggak ikut, tapi itu kemarin bukan travel sih, kita ada acara event ya, event goes ya. Oh, gitu. Jadi Goes. MTM itu sempat jadi apa itu namanya? Salah satu panitia Panitia, di Bang. di acara gue situ. Di mana acara guys?
Marelan. Maryland. Oh, Maryland. Maryland. Oke, sorry. Maryland. Oke. Maryland. Ya udah ketangkap sih ya, kakak dua menjadi talent dan abang menjadi founder dan pengkonsep di balik MTM ini sendiri. Salah satunya, Bang. Satu founder, masih ada Bang ya. Ada berapa itu berarti Bang? Ada 3 Bang. Oh, ada 3. Oh ya, salam lah buat yang 2 lagi ya. Nanti lain kali bisa abang-abang ngobrol in frame bersama kami di sini gitu. Boleh. Nah, untuk selanjutnya begini Bang. Kan kalau kita destinasi nih ke suatu tempat yang pasti nggak mungkin kita datang kita aman-aman aja kan. Kan kita namanya datang ke tempat orang kan. Itu pernah jadi masalah nggak pas kita ngunjungin ke suatu tempat dengan budaya yang mereka punya, kita belum tahu budaya mereka, itu pernah jadi masalah nggak? Sebenarnya sempat kemarin ya Bang. Kalau daerahnya nggak usah kita sebutin Bang. Iya. Sempet pengen Isi aja nanti Bang. Sempet pengen buka jalan. Iya. Pengen buka destinasi ke situ, jadi buka jalan. Oh, artinya sebelumnya belum ada yang kesana gitu? Nah, masalahnya ini belum pernah ke sana, tapi pengen buka jalan ke sana. Kita datang, masyarakat kira kita apa? Karena kita kan udah istilahnya udah ada persiapan nih, kamera dan apa semua kan. Jadi dikira mereka entah apa, entah mau kegiatan apa lah. Kegiatan negatif seperti itu ya. Seperti itu dikira mereka kan. Jadi ngapain kesini katanya untuk mengeksplor ini? Oh kami nggak mau. Kami mau itu sendiri mungkin ya, mau mengelola sendiri. Istilahnya masih ortodok. Oh, karena begini Bang, kemarin aku juga pernah search kan, ada orang yang kayak abang ini juga dulu. Dia dulu pencinta alam di kampus kan. Dia kalau abang tahu kan Labuan Bajing di ITB ya. Iya. Itu dia buka pertama, dia lihat potensi alam ini bagus untuk dieksplor ya kan. Jadi dia itu buat dan sekarang udah maju gitu. Mungkin dulu pelopor ya. Mungkin yang cerita abang tadi seperti itu ya. Pengen mengeksplor suatu tempat yang bagus, tapi masih dilarang dengan penduduk setempat gitu ya. Itu menjadi masalah. Itu betul ya. Iya Bang. Terus gini, kalau dari kakak ini ya, kakaknya udah berkeluarga? Masih single. Oh, masih single Ya, masih single. Yang mau sama kakak ini silakan ya. Mungkin itu juga yang membuat waktunya masih lebih luas kan. Masih hobi jalan-jalan. Iya. Gitu. Jalan-jalan dan dapat duit kan gitu. Jalan-jalan. Dapat cuan. 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 Oke. Bang, kali ini aku yang nanya nih Bang ya. Untuk nanya promosinya kira-kira dapat customer nih lebih banyak dari mana kira-kira Bang nih? Apakah sosial media atau dari mulut ke mulut kan publisitas kawan abang ngomong ini ada nih jasa travel nih untuk jalan-jalan gitu. Apakah dari sosial media Bang? Lebih banyaknya untuk sekarang ini dari mulut ke mulut. Mulut ke mulut Bang ya. Dari teman ke teman. Ada nih komunitas travel, ada nih yang bisa ngajak kita jalan-jalan nih dengan harga dan paket yang terjangkau seperti itu. Terus gini Bang, terus yang core bisnisnya kayak abang ini, kira-kira di Medan atau Sumatera Utara ini udah banyak nggak? Saya rasa banyak. Udah banyak ya. Banyak Ada nggak komunitasnya? kompetitornya itu pun banyak. Kayak komunitasnya itu ada nggak? Jadi tahu tuh kita punya pesaing tuh 20. Terus kita tahu tuh kualitasnya masing-masing. Jadi kita harus lebih dari mereka. Itu ada nggak komunitasnya? Kalau yang untuk komunitasnya biasanya yang saya tahu biasanya ada sih Bang tapi lebih ke mancanegara. Oh, mancanegara gitu ya. Lebih ke mancanegara, tapi kalau untuk lokal sendiri banyak. Tapi belum ngelihat ke arah situ sih. Kalau komunitas forum. Iya, jadi gitu ya. Nah, jadi siapa yang mungkin yang relasi lebih banyak ininya dapat cuannya gitu ya. Berarti gitu lah ya. Bang, ya. Oh gitu. Karena kalau misalnya di destinasi nih sebenarnya kan cukup diminati lah ya. Apalagi khususnya yang betul-betul pencinta alam atau menikmati view-view yang ada di Sumatera khususnya gitu kan, banyak peminatnya. Tapi yang memakai jasa ini kita belum tahu. Gitu kan. Kira-kira dari tim abang ini
kenapa orang customer ini memilih tim abang untuk menjadi guide-nya, memakai jasa abang? Kira-kira apa? Kalau poinnya poin yang kami biasanya tonjolkan daripada kompetitor lain, biasanya kami lebih memberikan kenyamanan. Biasanya seperti itu bang kan. Lebih care sama tamu, sama klien. Oh ayo kita Service excellent lah ya. Service agreement. Oh iya. Seperti itulah bang. Gitu ya. jadi bang oke buka lanjut Kak. Kakak dulu. Nah, kayaknya seru nih. Ya serunya. Macam tadi abang Iya. bilang kan banyak memang mungkin orang-orang yang pengen pecinta alam. Benar. Orang yang pecinta alam, tapi jarang juga yang pakai travel gitu. Benar. Tapi kan di antara berapa banyak orang itu banyak juga orang-orang yang nggak mau repot. Iya, benar. Nggak mau repot. Tinggal Terus, bawa badan ya. terus kita menyajikan memang destinasi-destinasi yang mungkin belum familiar. Terus kita bawa orang-orang jadi punya pengalaman. Wah, gitu. Oh iya benar. Jadi tujuannya iya. gitu. keren berarti tapi aku lupa Oh iya. ya karena seru kakak ini tadi kakak kan bilang banyak orang-orang datang gitu Iya. ini biasanya orang-orang yang datang ini rata-rata dari mana nih kira-kira dari daerah mana nih bang banyaknya gitu Oh, yang tamu-tamu menggunakan kita jasa bang biasanya. ya. Biasanya kalau tamu-tamu kita biasanya dari daerah-daerah orang perkotaan bang. Oh Yang justru pengen- orang perkotaan ya. Yang pengen nyari suasana. Aku pengen tenang nih sekali-sekali. Oh. Aku pengen liburan nih ke sini. Biasanya seperti itu bang. Oh gitu ya. Terus gini biar nggak tegang nih kan Dik. Iya apa tuh? Pengen kan ini kan kita punya 2 talent nih kan. Coba pengen tahu nih kayak mana pembukaan Aduh. perform. perform. Oh iya. Biar nggak tegang. Iya boleh. Boleh dulu Sini. perform. Perform dulu enggak? Kameranya di sana Kak. Ya. Ya perform dulu. Nah. Gimana nih? Boleh bisi-bisi boleh enggak? Ini nggak dengar. Ya. Oke. Oke. Oke, kita mulai ya. Ya, Oke, mulai. sini Ya. di situ ya. Mr. Travel Medan, Sekali datang, lupa pulang. Nah itu untuk Ini simbolis sih. keren. Itu simbolis. Foto kita tagline-nya. tagline kita. Tagline-nya. Kayak gitu. Sekali datang, Lupa Lupa pulang. pulang. lupa pulang. Oh. Pulang-pulang. Kalau nggak pulang-pulang berarti lebih banyak lah biayanya ya. Enggak, kalau enggak pulang-pulang Bang Nos jadi Bang Toyib. Ya. Berarti ketika orang udah pakai jasanya M2M, MTM. kalau M2M, MTOM ya. Oh iya salah ya. MTM. Sorry, Mr. sorry. Travel. Jadi lupa pulang gitu ya. Lupa pulang. Saking nyamannya. Dengan fasilitas yang kalian berikan, jadi sampai lupa pulang gitu ya. Kira-kira kalau misalnya udah jalan nih, ya kan? Kita udah nentuin hari, misalnya 3 hari. Ya tadi tagline-nya lupa pulang. Itu di tengah jalan bisa nambah hari dan abang-abang udah prepare gitu menambah hari. Kalau untuk Solo extend. Siapa yang mau jawab? Jauh. Gimana? Kalau untuk nambah hari biasanya kita udah prepare dari sebelumnya. Kenapa? Karena kita udah ada rumah singgah di setiap destinasi itu udah ada. Istilahnya kita anggap keluarga kita di situ udah ada gitu. Oh, misalnya 3 hari kan, udah berangkat lah nih. Di hari kedua dia pengen nambah itu. Berarti udah bisa lah itu untuk mengcover, bisa tambah hari gitu lah ya. Bisa bang, bisa sangat bisa. Berarti yang betul-betul tagline-nya memang udah Betul mendukung ya. Lupa Keren pulang. memang ya. lupa pulang. Siapa tuh yang buat itu Bang? Tagline-nya Bang. Founder-founder. Ya. Iya. Keren. Ya, mantap ini Dik, mantap. Jadi Bang kalau tempat-tempat favorit nih, kira-kira tamu-tamu paling banyak tuh ngunjungi tempat yang mana nih kira-kira Bang? Tempat yang paling favorit nih. Setelah 3 tahun ini, yang Ya. mana tempat destinasi yang sering ingin dikunjungi Ini sama dan tamu. tamunya itu pengen kesana? Iya. Biasanya orang kakak-kakak ini Yang yang lebih terjun ke lapangan Ya. bisa jawab. Oke. Langsung dilimpahkan dia. Kemana ya? Kadang kan tergantung sih. Kalau yang memang punya waktu yang banyak, Pulau Banyak masih jadi favorit sih. Oh, Pulau Banyak. Pulau Banyak di mana ya? Ya, kita nggak tahu. Kita
bisa saja menggunakan jasa Bang ini. Bang Nos ya, MTM. Pulau banyak. Pulaunya ada banyak. Yang di ini ya, Mana Bang? Mana ini? yang arah Aceh. Iya. Iya, Iya. benar. Tapi Iya. dari Singkil dia jalan. Jadi kayak snorkeling itu ya. Ya, dia kayak Sabang, Heeh. tapi di sana lebih nature lagi, lebih alam. Lebih alami lagi. Oh, mungkin karena belum apa Belum dikotori banyak dan terjamah. Banyak orang terjamah banyak orang nggak ya? Ya karena gini, tempat destinasi ini sebenarnya awal tuh bagus ya kan, natural dan bersih. Tapi ketika orang yang sudah banyak berkunjung, banyak yang membuang sampah sembarangan Nah, itu. Nah, dan itu merusak gimana ya? alam, ya kan, itu menjadi lebih udah turun keindahan dari alam tersebut kan seperti itu ya. Setuju nggak? Setuju, benar. Itu Kak, biasanya yang pihak-pihak yang terlibat dalam hal-hal kayak menjaga lingkungan tuh termasuk orang Abang nggak kira-kira? Soalnya kan Abang berkunjung nih sebagai seorang MTM ke sana kan bawa banyak tamu nih. Heeh. Berarti Disuruh tanggung jawab nggak? ada Ya. nggak gitu tanggung jawab untuk ikut dalam menjaga kebersihan lingkungan itu Kak? Ya lebih dikasih edukasi sih. Oh, lebih ke tanggung. Nah, jadi ya sadar kita kasih edukasi ke mereka, sadar kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Yoi, Jadi yoi, bersihkanlah asik apa yang sekali. kalian kotorkan. Lebih tepatnya ya. sebelum kita berangkat kita udah kasih SOP ke mereka. Iya. Jangan Oh, buang iya. sampah seperti Dan yang pasti tetap ada yang melanggar SOP tersebut kan. Pasti pasti. ada. Nah, dan itulah gunanya tim-tim kita ini, kita yang bakal tetap ngejaga lingkungan itu. Jadi ya nggak mungkin kita nggak bisa jangan buang sampah, tapi ya mungkin lebih inisiatif sih. Oh, ya udahlah udah jatuh ya udah dikuntip kayak gitu. Ya. Itulah. Keren tugasnya sekali kita. Bang ya. Iya. Keren sekali. Sekali Iya. datang lupa Jadi ini juga mengedukasi ya dan menginformasikan juga ke teman-teman ini bahwasanya Ya. kita punya destinasi dan tempat wisata itu yang luar biasa. Luar biasa. Cuman Indonesia ini kita luar jaga keindahan alam ini jangan sampai merusak tempat lingkungan itu ya. Ingat itu. Bang, kira-kira nih Bang, aku mau agak sedikit melenceng nih ya. Ada nggak kejadian-kejadian mistis kira-kira Bang? Kalau di Ada yang tiba-tiba "Wah, aku kesurupan gitu. Pernah nggak sih? Tamu-tamu gitu kan tempat-tempat alam kan banyak tuh Bang kan. Gitu. Kalau untuk kejadian mistis sih ada sempat dengar cerita kemarin yang di Pulau Banyak lah ya. Ada turis yang memang dia pengen ke suatu pulau tapi dilarang warga setempat. Dia maksa. Terakhir dia pergi sendiri nggak pulang-pulang. Ini customernya Abang? Alhamdulillah Tidak. Bukan tidak. customernya Abang ini. Berarti Cerita dari tapi warga setempat. warga setempat sempat ambil Iya. ya. Iya. Istilahnya lebih menjaga keadabnya. Iyalah. Kalau untuk hal-hal yang seperti itu. Karena memang kalau misalnya tempat destinasi ini memang itu banyak dia kayak ada budaya yang jangan dilanggar gitu. Iya. Kalau dilanggar itu terjadi sesuatu gitu kan Bang? Ya benar ya. benar. Terus untuk Diki apa Bang nih nanya? Nah, abang aja. Abang aja. Terus untuk kakak dan kakak dua ini dari awal sampai customer itu balik pulang ke rumah itu ikut dalam destinasi. Ikut. Oh gitu ya. Terus gini. Terus kayak misalnya ini udah berangkat kan abangnya juga jadi editor kan gitu kan. Jadi istilahnya ini mendokumentasikan dari kegiatannya. Itu ada konsepnya yang udah diatur nggak atau natural aja gitu direkam segala macam. Ya bisa. Ada nggak konsep yang diatur atau dia natural aja abang rekam dia udah mereka ngapain ya abang rekam gitu. Ya. Ah. Mix. Biasanya ada yang memang hal yang udah kita konsep Heeh. tapi lari ya udah kita ambil natural aja. Ya, karena gini ketika direkam, kalau misalnya konsepnya udah ditetapin ya, kita lihat misalnya abang punya channel, kita lihat ya kok lari gitu ya. bukan kayak gitu-gitu aja, cuman beda orangnya aja gitu kan. Kalau dikonsepin kan gitu, kalau misalnya natural kayaknya lebih asik aja kalau menurut saya sih. Abang udah nonton? Belum. Nanti kita tonton sama-sama ya. Ya, apa nama channelnya? MTM Vlog. MTM Vlog. Vlog. Oh. Oke. MTM Vlog. Wajib follow. Wajib. Wajib Itu di mana, Instagram atau di YouTube? Instagram dan YouTube. Oke. Oke, nanti kami segera akan follow dan kakaknya juga follow balik. Iya. Gak lupa ya. Nah, untuk Abang Nos sendiri lah, kita sebagai sesama editor nih Bang. Ayo sih. Asik.
Nah tadi kan Bang Fadli juga udah bahas konsepnya gitu-gitu Bang. Itu untuk yang pengerjaan dokumentasinya memang Abang sendiri pure? Apakah ada orang lain juga yang ikut bantuin gitu dalam Kalau proses untuk dokumentasi? proses editor biasanya konsepnya biasanya dari teman-teman yang lain juga. Dari tim yang lain-lain juga untuk ngasih arahan. Nanti ini seperti itu, nanti ini seperti ini, begitu. Nanti kita tonton, pasti keren. Oh iya pasti keren ini. Terus kira-kira gini Bang, selama 3 tahun ini ada nggak customer yang nggak puas dari layanan abang-abang ini? Mungkin kalau itu lebih ke konsumennya, kan nggak mungkin kita bilang. Kalau kita yang bilang pasti mereka puas, mereka selalu tersenyum gembira di saat pulang. Berarti sampai saat ini seperti itu ya, keren-keren. Tapi gini, tapi benar-benar nggak ada ya pas di tempat gitu. Nggak puas nih dengan layanannya gini. Langsung frontal gitu. Minta pulang. Frontal atau minta pulang langsung gitu. Ada nggak? Kalau yang secara frontal Jarang. Belum ada ya. belum. Secara frontal belum. Karena biasa kalau customer dibawa jalan ke alam, itu jarang ada yang komplain. Karena walaupun dia capek, misal dia trekking kan, dia capek, secapek apapun, ketika lihat destinasi udah nyampe, capek itu terbayar. Oh gitu ya. Kan karena gini Kak, karena kan misalnya dia lebih dari 1 kali berangkat kan, dan dia udah merasakan layanan dengan yang lain gitu kan, terus ke kakak ini dan tim abang gitu kan pasti ada kan membandingkan, kemarin tuh seperti ini loh, gitu kan ada seperti itu ya. Karena kan prinsip kita juga kita nggak kaku, jadi kayak klien pengennya nih kesini gitu, atau permintaan klien tuh pasti kita selama masih bisa kita lakuin pasti kita lakuin gitu. Gitu ya. Permintaannya mungkin mereka punya pengalaman ke destinasi yang sebelah sana itu kemarin ada bagus gitu, aku mau ke sana juga gitu, ya boleh gitu kalau pas lagi ada waktunya boleh gitu. Gitu ya. Jadi nggak nggak kaku kan, gitu. nggak kaku. Sefunnya mungkin karena kan memang travel itu kan kita mau cari fun kan, Ya, hilangin benar, stres betul, ya. kayak gitu. Jadi nggak kaku, nggak harus rundownnya seperti ini memang gitu, tapi tetaplah kita fleksibel. Ya ada ada improvisasi lah ya. Iya. Berarti Bang Nos nih udah tepat sekali milih kakak-kakak ini Bang Nos ya. Udah tepat sekali ya. Dan belum ada kepikiran untuk ganti dengan yang lain. Enggak mungkin Bang ya. Karena the best sekali soalnya Bang. The best sudah. Terus ini kita cerita yang video udah jadi nih ya. Kan tadi tagline pembuka ya kan. Terus sejalannya video kan berarti kakak ini menggait customer nih. Itu seperti apa? Coba dicontohin sih sebenarnya kayak mana kakak-kakaknya ini. Lagi-lagi dicontohin. Iyalah. Karena aku pengen tahu juga ini yang nonton ini sebenarnya travel vlogger ini seperti apa menggait dari customernya ini agar yang nonton ini lebih apa namanya di plus kan ya kan? Sebenarnya nggak seperti itu kali kan, tapi karena talentnya dua ini yang membuat suasana lebih gembira, lebih kayak lebih fun, itu lebih kayak di plus kan tadi. Jadinya plus Enggak plus gitu enggak. Tapi kalau untuk pelayanan langsung ke klien, kalau di YouTube kita itu tuh kita kayak lebih yang memang kita ke satu destinasi, terus kita nunjukin, ini. Tapi kalau misalnya kayak macam yang abang maksud tadi kan di YouTube nggak ada sih yang memang kita gitu. Gitu ya. Guys ini gitu, itu nggak sih di YouTube tuh enggak nggak. ya. Jadi di YouTube tuh kita punya destinasi, terus kita tunjukin, kita kayak yang Ngeduk. memang bahan promosi untuk narik orang. Ini tempat ini bagus loh kayak gitu. Gimana? Bisa dicontohin? Contohnya. Coba dicontohin. Udah pengen kali kayaknya Bang ini contohnya ini Kak. Iya. Misalnya kita jalan-jalan kemana ya? Kemana misalnya contohnya kemana? Yang tadi ke Pulau Pulau Banyak, Seribu lah. Pulau Banyak. Masih kali ya ke Samosir ya? Ya boleh. Kita ke Samosir. Gimana ya? Aduh. Kalau profesional biasanya langsung. Keren ini biasanya kakak-kakak ini. Profesional. Oh, udah dong. Kayaknya udah nih. Ada aja permintaan abang ini ada aja Kak ya. Mungkin lebih yang senatural sih, nggak yang patokan yang gimana ya? Gimana sih? Ya dicontohin aja. Nggak sama banget. Itu lebih gampang itu. Lebih yang Kak, di sana nanti kita tuh bakal ngelihat pemandangan yang
kalau kakak pernah kayak gambar-gambar kalender, kakak bakal nikmati di depan mata tuh yang memang langsung di depan mata gitu, nggak hanya di dalam gambar, tapi itu seperti gambar gitu. Jadi kakak bakal ngerasain sendiri, karena lensa apapun, semahal apapun itu nggak akan bisa mengalahkan lensa mata kita yang melihat sendiri. Kata kayak gitu masuk juga dalam video ya. Keren ya. Asik kali ya. Nggak sia-sia Bang Nos memang nih pilihannya tepat sekali ya. Berarti ya memang juga ya itu juga keinginan customer tadi ya gitu ya. Yang mana ya? Yang mana ya gitu ya. Wah gitu. Abang-abang pernah ke Samosir? Pernah Udah tuk-tuk. kemana Tuk-tuk aja ya, kalau tuk di tuk aja. Iya, yang ada yang nari-nari itu kan. Tuk-tuk Kan. Sekali-kali ya. Itu sih yang pernah. Masih banyak lagi Masih banyak destinasi ya? yang belum abang datangin berarti. Di Samosir. Khususnya Samosir apa aja tuh, Kak? Pitholbung pernah. Belum pernah. Belum sebanyak berarti ya. Jadi perjalanan ke sana tuh bakal abang melihat yang wah kayak gitu. Ntar kapan-kapan biasa. bareng ya. Boleh. Collab kita Bang, buat video bareng. Boleh. Seru juga sih ini. Kira-kira Abang untuk survive ini ke depannya seperti apa gambarannya? Apakah dengan komputer kayaknya tim kami ini enggak gimana sih gambaran ke depan? Apakah dengan teguh dengan core bisnis yang seperti ini? Iya, tetap bertahan. Ke depannya? Insya Allah kalau dari melihat untuk ke depan core-nya masih ini yang dijalani. Masih ya memang pengen ini yang dikembangi seperti itulah Bang. Kalau untuk ke depannya memang ada rencana, ada plan untuk nembak ke mancanegara. Untuk kolaborasi lah, istilahnya kolaborasi sama orang luar. Jadi bisa lebih gimana ya? Lebih aktif lagi lah kalau untuk kolaborasi sama orang luar seperti itu. Berarti selama ini selama 3 tahun ini eksplornya masih daerah Sumatera Utara dan Sumatera aja ya, belum keluar pulau ya? Belum, masih terkhusus masih Sumatera lah Bang. Tapi untuk rencana dekat-dekat keluar, kira-kira ada nggak Bang? Keluar dari Sumatera ya kan masih banyak juga kan di sana tempat wisata yang menarik. Planning Covid ini. Sebab doakan dulu lah Covid ini cepat selesai kan Bang. Tapi kalau untuk tahun depan ada plan sih. Tapi tidak langsung terjun. Lebih ke arah kolaborasi sama daerah setempat. Tapi keren sih, maksudnya keren gini abang-abang ini dan teman-temannya kayaknya lebih fokus ke ekspor ke Sumatera Utara dan sekitarnya aja sih menurut. Karena memang di Sumatera Utara ini masih banyak juga kayaknya. Masih banyak. itu memang banyak kali tempat-tempat yang kalau kita lihat wah. Iya. Jadi memang ada uniknya kan. Jadi ketika orang lihat MTM ini ya udah Sumatera Utara, pengen lihat seluruhan Sumatera dan sekitarnya gitu kan. Enggak pengen lihat Jawa. Kalau Jawa biar aja mereka yang lain kan seperti itu ya. Nah, ini gimana nih Bang kira-kira? Kira-kira udah tadi jangka panjang udah mau ke mancanegara, yang dekatnya pengen jangka waktu yang terdekatnya pengen ke luar pulau ya. Nah, itu menjadi targetnya. Terus untuk segmen terakhir nih lah, kita masuk segmen terakhir aja nih. Iya, boleh Bang. Seberapa yakin kalau kakak talent-talent ini untuk terus bergabung dengan tim MTM? Nos, keyakinan kami dipertanyakan. Kayaknya ada something nih. Seberapa yakin? Iya. Cukup yakin. Di atas seberapa yakin? Yakin kali. Yakin kali karena siapa sih orang-orang yang nggak butuh hiburan? Siapa sih orang-orang yang nggak butuh perjalanan destinasi kan? Dengan pekerjaan yang udah ruwet, ribet, pasti banyak orang yang membutuhkan jasa travel. Dan kenapa bergabung ke MTM? Karena MTM itu benar-benar orang-orang itu ya udah kayak keluarga, solid gitu, ya. Dan MTM ini yang menerima jalan keluarga terus mesti ada koma iya ya, keluarga dan ya udah nyaman aja sama mereka. Oh iya, ya benar sih kalau nyaman biasanya enggak. Untuk Bang Nosnya sendiri lah kira-kira kepercayaan sama talent abang ini kira-kira. Alhamdulillah kalau untuk sekarang ini ya sampai sekarang ini masih sangat percaya lah untuk kepada
dua talent-talent ini. Soalnya tadi kakak ini keren kali bang ya performanya ya. Nggak salah pilih. Nggak salah pilih. Bang. Kerjanya all out juga kan. Benar. Ya udah mantap lah Dik. Terus gini, kan kita kan membangun sebuah tim ini kan nggak gampang ya. Apalagi 11 orang ya. Kita dalam tim sepak bola aja tuh, dalam satu tim itu kaptennya itu aja kerja keras untuk biar supaya tim itu solid, ya kan? Kira-kira abang ini untuk menyatukan tim ini seperti apa? Bagaimana caranya? Dan pernah nggak terjadi problem di dalam perjalanan selama 3 tahun ini di dalam tim ini? Alhamdulillah pernah bang. Bisa diceritain. Alhamdulillah nggak pernah bang ya. Alhamdulillah pernah. Ya. Nah kalau dibilang mulus aja ya, setiap tim kan pasti ada cekcok sedikit yang kayak mana. Kadang ada yang merajuk, ada yang seperti ini, ada yang seperti itu ya. Hal wajar lah kalau dibilang. Tapi balik ke diri masing-masing lah. Kita udah dewasa. Pengen ngembangin ini, ayo kita kembangin sama-sama. Pengen besarin ini, ayo kita besarin sama-sama. Seperti itu bang. Berarti pasti ada problem ya. Pasti. Ada problem. Tapi harus tetap satu tujuan. Karena kan visi misinya udah ada gitu. Jadi harus tetap lah di koridor itu kan. Ya kan timnya kan ketuanya di abang nih kan. Berarti kan abang yang memegang peranan penting di dalam tim ini kan. Berarti kiat-kiat apa yang abang pakai ini biar supaya timnya tetap solid ini? Ralat lu bang? Bukan aku ketuanya. Oh iya. Tapi bisa diwakilkan kayak gitu. Iya. Bisa wakilkan lah. Ketuanya ini seperti apa biar supaya tim tetap solid? Biasanya seminggu sekali itu kami ada melakukan meeting lah untuk istilahnya ngopi bareng, Sharing Evaluasi season ya. evaluasi lah. Kadang pun seminggu 2 kali untuk yang nyantai aja. Kadang minggu ini kita kemana ya? Nyantai ya untuk ngopi-ngopi gitulah istilahnya biar lebih. Kalau ada masalah nih ceritain aja. Kalau ada masalah ini ceritain aja. Sharing gitu bang. Sharing lah gitu loh bang. Tapi pertanyaan kita wajib bang. Kira-kira penghasilan terbesar yang pernah abang capai berapa nih kira-kira? Biar jadi motivasi nih. Biasa kami juga nanya-nanya gitu kan. Sama Molen Arab, sama Angkringan Jumat Tengah nanya nih kira-kira penghasilan terbesar yang pernah abang capai nih selama 3 tahun. Ya kan? Iya. Biar jadi semangat. Biar orang nanti kan, wih, Ini aku pasti juga mau jadi triple nih, Iya, tripler. benar. Alhamdulillah. Founder ya. Ya kalau dibilang kemarin ya sebelum corona ini kan ada lah bang, kemarin sempat itu kita sampai 60 tamu kita Dalam 1 bulan. dalam 1 kali pertemuan, bukan 1 bulan. Satu kali perjalanan. Satu kali perjalanan. Trip kan. Ya kalau dibilang angka dengan harga dengan banyaknya segitu ya udah tahu sendiri loh bang. Iya, Nggak usah dibilang di angka. Gitu ya, 60 tamu ya dalam Nah ini lebih sensitif juga bang. Untuk pembagian sama talent gimana? Biar nanti kan kita juga bisa belajar manajemen kan. Jadi kira-kira lebih cocoknya gimana nih untuk talent berapa, untuk tim editor berapa? Sistem bagi-baginya lah. Iya. Biar bahasanya lebih sederhana, sistem bagi-baginya seperti apa nih dengan tim? Jadi itu ya. Jadi harus buka Kayak gitu. Jadi itu ada ini bang, ibaratnya edukasi lah. Iya. Saya belajar cara inilah berbagi. Memanage Ya, atau cara memanage manajemen iya. penghasilan biasanya dari founder ini Dik, ya? Founder Founder lebih lah. tahu biasanya. Founder lebih tahu biasanya. biasanya kami larinya lebih banyak ke kas biasanya. Oh kekas. Dari ada duit simpanan di kas itu sendiri, lebihnya ke tim marketing, lebih banyak ke kas daripada apa. Kalau untuk fee marketing biasanya sekitar antara range 20-30%. Gitu. Tapi kalau lebihnya untuk ke kas dan untuk disimpan uang tahunan ya. Keperluan Kalau untuk personal ya. kakak talent ini biasanya Sukarela. Bercanda ya. Atau one show langsung dikasih biasanya tip. seperti itu. Gitu deh. One show one tip. Kadang pun kalau memang kita lagi jalan sama, yaudah yuk bareng-barengan jalan gitu, tanpa harus membawa tamu ya. Istilahnya memang kita harus sama-sama jalan ya, udah sama-sama jalan. Berarti nggak sukarela ya bang ya. Oke lah bang. Oke lah. Mungkin nanti lain kali kita bisa ngobrol lagi bang lebih dalam, dan mungkin nanti kedepannya kan abang udah ke tempat yang lebih banyak nih, jadi kami tuh
nanyanya lebih luas lagi itu kan. Mungkin nanti lain kali kami undang lagi. Siap. Nah, terima kasih untuk Iya. kakak-kakak dan abang yang terima kasih. berbagi informasi nih ke teman-teman Komburasik dalam hal destinasi dan travel vlogger tadi. Nah, terima kasih juga nih Bang sama ruang kolaborasi Ya. yang juga memfasilitasi kita ya. Creative Planner ya, kita Iya, Creative Planner ya. bener lah, benar. Baik, sampai sini aja ngobrol-ngobrol kita, dan jangan lupa subscribe Like. dan komen. Terima kasih Terima guys. kasih, salam. Dadah. Bang, makasih Kak. Iya. Makasih, Thank you Kak. Bang. Thank you Kak. Terima kasih.